Saya masih objektif. Jadi sebenarnya Kang Heri ini mempersoalkan perkara yang khusus. Semua dalil dan argumen yang dibawakan Kang Heri dan Kang Uce itu perkara yang umum. Maka tidak bisa dipakai untuk menghujai pertanyaan atau kritikannya Kang Heri. Nggak bisa, karena itu perkara umum. Ya, sementara itu. Jadi sebenarnya ini kalau mau serius ya menanggapi Kang Heri, mestinya kita bareng-bareng. Karena gini, ketika konsekuensi cerita itu, kalau logik saya begini ya. Ini bukan tadi kan tentang Jaiz Akli. Karomah kok mempertunjukkan orang nggak sholat. Nah, di sini ditemukan ganjilan ngambil asbak, itu ganjil. Bagi saya yang tahu tempat Abah Lutfi itu ganjil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kemarin saya menampilkan sebuah video diskusi antara santri NU dengan Heri Pras tentang karomahnya para wali, karena Heri Pras ini tidak percaya, bahkan cerita-cerita karomah para wali termasuk Habib Lutfi dan Syekh Abdul Qadir Jilani dihalu-halukan oleh Heri Pras, sehingga santri-santri ini tabayun kepada beliau, ya, kenapa kok menghalu-halukan, apakah punya ada argumentasi yang kuat, punya referensi yang kuat. Ternyata hanya berdasarkan opini-opini liar, berdasarkan tuduhan-tuduhan liar dari Heri Pras, hingga tidak punya dasar sama sekali. Dan ketika debat, yaitu sudah tidak punya argumentasi, tidak punya referensi sama sekali. Heri Pras bisanya hanya bertanya dan bertanya. Itu yang dilakukan Heri Pras. Saya kemarin sempat berjanji akan menampilkan video lanjutannya, ya, menampilkan video lanjutannya dari debat yang kemarin. Dan mudah-mudahan dengan ditampilkannya video diskusi antara santri-santri dengan Heri Pras ini bisa menambah wawasan bagi kita bersama, bisa menambah pengetahuan bagi bersama. Karena ada yang berkomentar di kolom komentar saya, kalau video saya, apa manfaatnya? Diskusi ini tidak ada manfaatnya. Ya, bagi orang yang akal pendek, ya, tidak ada manfaatnya. Tapi bagi kami, diskusi seperti ini banyak manfaatnya. Menambah pengalaman, menambah pengetahuan, menambah referensi. Seperti itu. Dan mudah-mudahan saudara kita Heri Pras ini dan juga yang lain bisa terbuka rawala pemikirannya, sehingga tidak mudah untuk menjustis seseorang, tidak mudah untuk membid'ah-bid'ahkan, tidak mudah untuk menghalu-halukan karomahnya para wali. Dan pada umumnya mudah-mudahan dengan video ini mereka itu sedikit demi sedikit disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para pemirsa TV yang dirahmati Allah, saya tidak banyak komentar. Mari kita simak video lanjutannya. Saya masih objektif. Jadi sebenarnya Kang Heri ini mempersoalkan perkara yang khusus. Semua dalil dan argumen yang dibawakan Kang Heri dan Kang Uce itu perkara yang umum. Maka tidak bisa dipakai untuk menghujai pertanyaan atau kritikannya Kang Heri. Nggak bisa, karena itu perkara umum. Ya, sementara itu. Jadi sebenarnya ini kalau mau serius ya menanggapi Kang Heri, mestinya kita bareng-bareng. Karena gini, ketika konsekuensi cerita itu, kalau logik saya begini nih ya. Ini bukan tadi kan tentang Jaiz Akli. Karomah kok mempertunjukkan orang nggak sholat. Nah, di sini ditemukan ganjilan ngambil asbak, itu ganjil. Bagi saya yang tahu tempat Abah Lutfi itu ganjil itu.
ganjil Kang. Jadi saya masuk di dalam semuanya ada di situ. Kalau di kamar ya bau. Oke, ini karena kan ini hal-hal yang syak nih. Minta maaf sebentar Kang. Seandainya itu terjadi Kang Mahesa, waktu kita taslim ge, makanya kan kita maksudnya kan kita lagi menganalisa nih. Siap, aman. Lagi aman. di ruang tamu, dohor, asar, maghrib nggak sholat. Masa iya karoma bentuknya menunjukkan saya tidak sholat. Kemudian ya ujung-ujungnya silakan ke kamar ambil asbak. Tiba-tiba melihat Abah Lutfi sholat. Nah ini kan aneh. Kalau mau masa karoma ditunjukkan seperti itu. Kedua, ganjilnya di posisi kamar nih. Karena saya tahu persis jaraknya atas jauh itu. Kalau ngobrolnya di kamar, ngapain Abah Lutfi nyuruh tamunya ke kamar? Ini kan ganjil. Kan nggak logik tamu disuruh mengambil asbak di kamar. Ini nggak logik ini. Kenapa Lutfi itu ada pengawalnya? Standby di situ. Ah gitu loh. Kemudian dengan narasi suudzon, enggak suudzon. Kalau dohor, asar, maghrib enggak sholat, orang kok enggak sholat, itu enggak suudzon. Itu enggak suudzon. Itu wajar. Jadi mending kalau mau masalah ini cepat selesai, kita bareng-bareng ke Pekalongan, tanya langsung Abah Lutfi. Selesai sebenarnya ini. Kapan? Gini Kang. Ya oke. Poin-poinnya sebenarnya perbedaan. Saya Kak Uce, mau Kak Uce dulu silakan. Ya sebentar. Intinya gini, saya mau agak Kang Mahesa berarti ke Pekalongan hanya untuk menganalisa ya. Itu kemarin lah sebelum Kang Heri bikin konten guys, udah lama itu. Jadi gini, Lanjut. poin yang sama antara ya kita semua yang hadir di sini, satu kita percaya kalau orang soleh memiliki keajaiban itu berkutat antara dua ya, Kang Mahesa tuh setuju ya, antara maunah atau karomah kan begitu. Kita nggak bisa menetapkan itu maunah, tetapi pasti berputar karena nggak mungkin kita menilai seorang Abah Lutfi itu orang fasik kan, nggak mungkin gitu ya. Nah berarti kan di kejadiannya ini, nah maksud saya Kang Heri dan pesan-pesan dari teman-teman saya seperti Kang Mahesa gitu, ayo kita tabayun, paling tidak sudahkah Kang Heri menelpon orang terdekat Abah Lutfi, atau kan Buya Uci kan di situ cuma menyampaikan kisah dari guru dari kawannya Kisarwani ya, Kisarwani kalau tidak salah. Buya Uci itu tidak menerima langsung ya Kisarwani gitu. Pernahkah gitu menghubungi? Jadi jangan langsung menjas bahwa itu tidak terjadi gitu maksudnya. Jadi saya ini nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Saya tidak menetapkan itu terjadi, saya tidak menetapkan itu tidak terjadi. Cuma pada poinnya Kang Heri dianggap sudah membuat justifikasi terlebih dahulu, belum tabayun sudah menjas. Saya tidak percaya. Kalau masa nggak percaya itu mah nggak masalah ya. Tapi menggiring opini bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, nah gitu. Sedangkan menurut hukum akal itu sah-sah saja terjadi, bahkan lebih dari itu pun bisa saja gitu. Oke, dan itu menyalahi secara aturan berpikir. Seharusnya kita tasawur dulu baru tasdik. Jangan dulu tasdik baru tasawur. Ini kan kebalikan, tasdik dulu baru tasawur, dan itu secara pemahaman akal ataupun cara berpikir logik itu salah. Mas Heri, seharusnya Mas Heri tasawur dulu baru tasdik, jangan tasdik dulu baru tasawur. Nah maksudnya seperti itu. Jangan harap-harapan Kang Heri ya, kasihan Kang Herinya tasawur, analisa aja, analisa dulu. Ya. Dari tadi kasihan Kang Herinya gak ngerti jaiz akli tadi kasihan. Ya aja ngomong sama itu Mahesa. kan, karena kan beliau pun gini loh Kak Mahesa, Kak Mas Heri ini artinya gini loh, saya tuh sangat menyayangkan ke Mas Heri tuh, jangan dikit-dikit langsung buat video, jangan dikit-dikit buat video langsung ini halu. Kami kan merasa, oh ini orang kok gak percaya banget gitu. Nah kalau memang ahlu sunnah wal jamaah seharusnya tanya-tanya dulu. Boleh gitu, saja. seharusnya tanya-tanya dulu. Dan memang kalau misalkan Mas Heri seperti itu, nanti kami anggapannya adalah mutajilah gitu loh. Silakan Kang Heri. Oke. Yang pertama, kenapa saya langsung menyatakan itu halu? Karena tidak akan mungkin karomah itu membuat orang tidak sholat. Itu yang satu. Terus yang kedua, karomah terjadi di alam barzah dan di neraka. Orang yang fasik lagi yang ditolong. Kalau orang fasik bisa ditolong, artinya akan memotivasi orang untuk malas-malasan dalam sholat. Toh saya cinta kepada Abah, toh saya cinta pada Kiai, cinta sama Abu Ya Uci. Nanti meskipun saya tidak sholat, meskipun saya fasik, kelak akan ditolong saya. Ini motivasi yang akan ditangkap oleh orang. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah jelas, kalau kita meninggalkan, di dalam Al-Hadis juga jelas, sholat itu adalah amalan pertama yang dihisab.
Ya, berbeda dengan dalil yang tadi Kang Ilya bawakan. Orang yang sudah ditimbang amal baik dan buruknya. Artinya kalau orang itu sudah ditimbang amal baik buruknya, artinya sholatnya diterima. Ya, tetapi kalau orang yang sudah tidak sholat itu tanpa ditimbang lagi. Ya, karena apabila buruk sholatnya, buruk semuanya. Ini buruk ini. Ini buruk. Belum lagi meninggalkan. Ya, ini yang saya pertanyakan. Berarti Oke, tahan. Mohon datangkan dalil. Orang yang fasik itu bisa ditolong masuk ke surga. Ya, tanpa sholat. siap. Udah Kang Heri? Saya tambahin, itu memang ada keganjilan Kang Uce di Manhajus Sawi. Kalau Manhajus saya nggak nyebut Manhajus Sawi ya, karena yang poin yang disampaikan saja tadi. Ada keganjilan, ada ceritakan begini, amalnya sudah ditimbang ya, baik dan buruknya. Berarti semua itu terdokumentasikan, termasuk dia mencintai segala itu. Kok di sini ada ganjil, sudah ditimbang, sudah diuji, kok masih ditanya kamu kan malaikat. Jadi begini, malaikat sudah nimbang tapi nanyain, kamu pernah nggak ikut ngaji? Mestinya itu sudah tercatat. Artinya malaikat tidak memerlukan pertanyaan itu. Uang sudah ada datanya semua. Nah kan di sini kan ganjil. Iya jaiz akli, justru karena jaiz akli itu kita menganalisa gitu, mentasawur itu. Loh, katanya sudah ditimbang. Kok malaikat nanya lagi, kamu pernah ngaji nggak? Kerjanya apa malaikat rokit bantitnya? Karena ada ganjil tuh. Kang, ya, berarti gini. Ini kesimpulan Kang Mahesa sama Kang Heri ini beda berarti nih dalam menyikapi kasus Abah Lutfi. Kalau Kang Mahesa tadi taslim, ketika betul-betul itu terjadi, itu meyakini antara maunah dan karomah. Tapi Kang Heri pras kesimpulannya sama Kang Ucai udah sepakat. Jangan puter-puterin, kasihan jangan digiring opininya. Sudah sepakat, pastikan dulu itu terjadi baru ke karomah. Udah, kita kepada tadi masalah timbangan. Malaikat sudah nimbang, kok tiba-tiba nanya, kamu pernah nggak ngaji? Ini nggak makul namanya. Kalau itu kan saya nggak pernah bahas itu. Saya hanya menyampaikan. Kamu izin. Siap. Mungkin ikut Al-Faqih Muqaddam, malaikat rokit atid. Loh, itu bukan pendapat saya, itu dalam kitab Minhajus Sawi. Sebentar ini ya. Antum ini lucu loh. Saya hanya mengemukakan di dalam kitab Minhajus Sawi, Habib Jan Asmit. Jika memang itu halu, ya silahkan antum bacakan kitab ini bahwa kitab ini halu. Kalau masalah fasik gitu. itu bisa masuk surga, itu saya yakin Kang Mahesa pun itu udah ada tahu. Jadi orang fasik itu tak mustahil masuk surga. Ya khruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Seseorang itu akan keluar dari neraka apabila di dalam hatinya ada setitik keimanan dalam hatinya. Selama dia mukmin walaupun fasik, itu bisa masuk surga ya kalau dalam konteks itu maksudnya. Tapi bukan berarti kita membenarkan kefasikan, enggak. Itu maksudnya. Artinya orang fasik itu ya tetap secara hukum ya tetap masuk surga gitu. Saya lebih senang tawakuf kalau berkaitan dengan akhirat tuh lebih senang tawakuf, cuma hanya menanggapi cerita di Manhajus Sawi doang gitu. Bukan saya nggak mau masuk ke dalam perkara gaib, cukup aman tuh billah kalau kita lebih ngerati. Iya, sebenarnya ngeri. Makanya di sini ngeri gitu, ada cerita-cerita begitu ngeri diceritain gitu loh. Paham. Jadi gitu ya Kang Heri gitu. Jadi kekhawatirannya opini publik kan dalam tafsir Al-Qurtubi ya, di dalam mentafsirkan ayat wala taqfuma laisa laka bihi ilm. Kita ini tidak boleh berbicara sesuatu yang memang kita bukan kapasitasnya ya. Ini pesan. Makanya Imam Mujahid bilang wala tazumma ahadan. Tidak boleh kita meremehkan seseorang yang kita tidak tahu kejadiannya atau seseorang itu seperti apa. Gitu, karena khawatir menggiring opini gini, seolah-olah mempertanyakan bukan kisahnya kalau masyarakat awam gitu kan Kang Heri kan sebenarnya yang dimasalahkan kan kisahnya gitu. Kang Uce, selesai masalah itu selesai. Jangan diulang-ulang, nanti saya ulang-ulang lagi nggak ada ujung. Siap. Udah nggak usah ulang. Kalau opini bahayaan tokoh agama Kang Uce, kalau opini dari seorang Heri Pras, jadi sudah nggak usah muter-muter di situ. Lebih bahaya tokoh agama. Udah daripada Heri Pras. Siapa sih Heri Pras? Pesilat kan begitu. Enggak, saya bukan di situ maksudnya, bukan. Pokoknya sebentar dulu. Kan yang dipermasalahkan kan ceritanya ya. Toh Kang Heri Pras menanggapi satu kejadian, nggak usah diputer-puter. Publik khawatir, nggak percaya. Enggak, dan itu terjadi, Kang Mahesa itu terjadi.
Itu terjadi. Di mana? Di mana? Coba saya pengen. Di mana? Yang terjadi itu orang nggak percaya kisah terbelahnya Abah Lutfi, bukan adanya karomah. Kalau Betul, saya paham itu. objektif, Ini dulu, kalau sebentar dulu. Enggak, khawatirnya itu lebih bahaya tokoh agama nyeritain sesuatu yang memotivasi, bener kata Kang Heri, yang memotivasi orang mengeremehkan sholat. Jadi saya kira udah ngebahas lagi, udah itu selesai. Nanti itu lagi saya jawabannya itu lagi. Mending ganti topik. Kasihan. Oke, Kang Uce. Siap. Kang Uce. Saya bukan mempermasalahkan karomah itu ada atau tidak. Udah selesai. Udah Saya selesai. Jangan paham, dulu paham. Kang Ucenya. Saya Nanti paham. nanti feedbacknya ke Abah Lutfi dan Abah Uci loh. Udah jangan dibahas-bahas lagi. Oke. Pikirin feedbacknya. Benar-benar. Pikirin Mahesa feedbacknya. tuh bisa, dia tuh beralih kemana-mana. Yang kami inginkan itu Kang Mahesa, yang ingin kami inginkan bahwa masalah yang terbelah dua itu maksudnya seharusnya tadi itu bahwa Herifa seharusnya Nah, sepakat. Kalau Jadi gitu sepakat. jangan dulu beliau ini langsung memvonis ataupun menghakimi bahwa ini halu. Kalau memang ini dikaji secara ilmiah, ya kami pun ada kajian secara ilmiah. Seperti itu loh. Oke, tahan. Maaf Kang Heri dan semuanya, di sini tidak terfokus pada satu ya, entah itu Habib Lutfi atau Abuya Uci, karena yang kebetulan dibahas oleh Kang Heri juga kan banyak Fakih Ilmu Kodam, kemudian para habaib dan ulama lainnya ya. Jadi ini random ya, silakan. Jangan terfokus. Mari silakan. Yang tadi yang paling saya tekankan di sini adalah kitab yang dibacakan oleh Kang Hilya, yaitu dialog di neraka itu. Terus yang diceritakan man robbuka, Asy'ab Tukuti Jailani dan terus begitu. Nah, Kan itu udah tadi dijelaskan oleh Mahesa, itu ditakwil. Coba antum tanya lagi, antum udah tanya belum? Itu takwil, itu loh maksudnya. nah, yang saya permasalahkan motivasinya kepada umat apabila ada orang fasik bisa ditolong masuk surga gitu. Nah, ini motivasinya. Terus yang kedua, karomah dibentukkan kepada orang tidak sholat. Nah, kenapa saya mulai langsung menyebut halu itu tidak terjadi? Karena tidak mungkin karomah itu diturunkan kepada wali untuk meninggalkan sholat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, karomah masa seperti orang yang fasik ini sudah tidak ditimbang amal baik buruknya, malah masuk surga. Nah, benar memang apabila ada secuil ya iman di dalam hati akan masuk surga, tapi itu nanti perjalanannya panjang, tidak instan. Syaikhul Qadir Al-Jailani mau nolong muridnya yang tidak pernah sholat, ya tidak bisa instan, apalagi kisahnya seperti ini. Iya, saya paham apa yang diceritakan oleh Mas Heri. Saya kan membawakan kitab dan itu 2 kitab. Oke. Tadi Kang Mahesa sebenarnya nggak percuma menjelaskan ke Mas Heri. Ganjil. Khairi ya. Kang Maya. Kak Heri, mohon maaf, sebentar. Maaf. Jadi karena Kak Ilya sudah membawakan referensi yang kemudian dipertanyakan oleh Kak Heri bertanya dengan logikanya, yang kemudian Kak Ilya boleh juga menjawab dengan logikanya. Pertanyaannya sederhana. Begini, motivasinya orang fasik bisa masuk surga itu apa? Apakah nanti ini berkaitan dengan orang taat juga tidak berhak masuk surga? Nanti silakan dijawab. Yang kedua, wali meninggalkan sholat. Untuk apa menjadi wali kalau harus meninggalkan syariat? Nah ini tolong dijawab ini aja secara logika dulu aja, karena Kang Heri bertanyanya lagi logika juga. Enggak, Kang Ilya jawab. Baik, terima kasih Kak Anom. Ya, ulangin pertanyaannya. Udah cukup. Iya. Ulang boleh. Oke, jadi motivasinya orang fasik yang terselamatkan kemudian masuk surga. Lalu kemudian ini apakah tidak khawatir menggiring opini publik nantinya? Oh, buat apa gue sholat kalau ada orang fasik masuk surga? Nantinya begitu. Ini logika berbicara. Ini logika. Saya sebagai moderator ya. Nah, terus kemudian apakah surga itu hanya diperuntukkan nantinya untuk orang-orang yang taat? Nah, silakan dari sini dulu dijawab satu dulu. Baik.
Saya sebenarnya ingin menanggapi permasalahan yang cerita daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, ya kan? Karena saya hanya membawakan referensi saja dari beberapa kitab, 2 kitab itu saja. Itu saja, saya hanya memberikan 2 kitab itu saja. Dan itu ada perawinya yaitu Syekh Ali Al-Ghorasani. Itu maksud saya, gitu. Jadi itu adalah perawi daripada Syekh Ali Al-Ghorasani. Kalau berbicara wali, tetap beliau harus menjalankan syariat dulu. Harus menjalankan syariat dulu. Yang saya khawatirkan Kang Hilya, yang saya khawatirkan Kang Hilya, Paham, saya khawatirkan, saya paham seperti itu, saya paham seperti itu. Maksudnya takutnya ketika kita takutnya kita nggak usah sholat ataupun apa itu, cukup aja kita seperti itu, cinta kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak akan diselamatkan. Ini saya paham ke situ tujuannya. Saya paham, bahkan ini Syekh Ali Al-Harawi dan juga Syekh Ali Al-Haiti, riwayatnya juga ada dalam kitab Gubdatun Nadir Ibnu Hajar Al-Asqalani, annaman tamassaka bazilahu naja. Syekh Abdul Qadir yang mengatakan, siapa saja orang yang berpegang teguh, nanti dulu saya dulu dong, gantian. itu sudah Kang Hilya jelaskan dari awal tadi, ya. Jangankan cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kang. Ceritanya Nabi Muhammad saja banyak yang dipalsukan, Kang. Ya, mungkin saja ada di pertengahan jalan ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mengada-adakan cerita seperti itu. Contohnya berarti gini, Mas Herifa, seolah-olah bahwa pengarang kitab itu adalah membohongi ataupun bagaimana gitu. Nah, ketika ada sesuatu yang ganjil, seperti yang Kang Maisal jelaskan tadi, kalau ada yang ganjil, itu perlu kita kaji lagi. Nah, cara mengkaji silakan gini loh, maksud saya gini loh, Mas Heri, kalau memang Mas Heri ingin mengkaji itu riwayat itu ada perawinya Syekh Ali Al-Ghorasani. Kalau memang ini ingin dikiaskan seperti hadis pun seperti ini, ada yang do'if, maudhu, do'ifnya ternyata perawinya cacat, maka silahkan cari Syekh Ali Al-Ghorasani, ini siapa biografinya, kan seperti itu. Nggak ada perawi, kecuali tidak ada perawi. Kalau memang tidak ada perawi, bisa dikatakan ini bohong. Oke, maudhu, karena ini ada perawinya. Oke, saya tanya, Kang Hilya percaya gak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pundaknya dititi oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj? Jawab. Itu akan kami bahas nanti itu dengan Mahesa awal tahun. Itu kan Jauhirul Ma'ani nanti. Itu kami akan bahas. Itu nanti kami akan bahas dengan Mahesa awal tahun. Itu kan perawinya ada gitu. Makanya kata saya, kalau memang itu tolong tunjukkan Syekh Ali Al-Ghorasani ini siapa biografinya, karena itu ada perawinya. Kalau memang nggak ada, baru maudhu bisa dikatakan. Oke, sekarang begini, karena ini dari pertanyaan satu belum kejawab, jadi saya pecah jadi beberapa pertanyaan. Pertanyaannya sederhana, Kang Heri khawatir timbul asumsi dari masyarakat dalam cerita itu apabila ada orang fasik masuk surga karena kenalnya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kemudian dia meninggalkan sholat karena mendengar cerita itu. Ini logika berbicara. Maka dari pertanyaan itu kami pecah. Saya pengen nanya, yang ini kesimpulannya mendapat jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Pertama, apakah orang yang sholat itu dijamin masuk surga? Silahkan, Kang Hilya atau Kang Uci atau Kang Maesa. Nggak dijamin, udah jawab singkat aja. Oke, jawab singkat. Ini logika bicara. Kedua, apakah orang fasik itu dijamin masuk neraka? Nggak dijamin. Oke, lalu kemudian kesimpulan daripada sholat dan tidaknya seseorang masuk surga. Surga ini penentuannya dari amal atau dari rahmat dari rahmatnya Allah. Oke, selesai. Ketok. Gimana Kang Heri? Oke, boleh saya tambah? Boleh, silakan. Ada di surat Al-Anbiya kalau tidak salah. Oke. Kalian dan berzakatlah kalian agar dirahmati Allah. Jadi sholat itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Kalau orang tidak sholat bisa mendapatkan rahmat Allah tidak? Oke, silakan. Saya lihat. Itu
makanya itu bicara secara hukum adat. Makanya kalau kita ukurannya logik, hukum akal, itu contohnya jelas loh di referensi kitab-kitab itu. Ta'zibul muti' itu jaiz akli itu. Allah menghukum, ya Allah menghukum orang yang taat, menyiksa orang yang taat itu jaizul akli. Tapi ingat, hukum yang 3 tadi ada urutannya. Yang paling kuat adalah hukum syar'i. Nah, ketika walaupun menurut hukum akal jaiz, ya, tapi itu dibantah muntani syar'i, menurut syara tak bisa, karena sudah banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa ketika taat maka rahmat Allah datang menjadi asbab mendapat surga, kan begitu. Ketika tidak taat, tapi bukan berarti, perhatikan, jangan sampai kita ini salah memahami juga gitu. Jadi bukan kata kuncinya bukan di sholatnya. Ada terkadang kan beberapa hadis sahih itu yang masuk surga gara-gara, mohon maaf, yang masuk neraka gara-gara kucing gitu kan, yang masuk surga gara-gara gara-gara ngasih minum anjing. Nah itu tapi perkara yang jarang gitu, dan itu menunggu sifatnya itu menunggu dalil. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah video yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video diskusi yang telah saya bawakan tersebut dapat menadarkan saudara-saudara kita, paling tidak mereka itu bisa bertambah wawasan, bertambah cakrawala pemikirannya, tidak hanya berkutat di sekitar TBC, ya, karena mereka itu hanya pembahasannya hanya berkisar di TBC, tahayyul, bid'ah, khurafat. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita bersama. Inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.